Sikap. Sebelum mulai kegiatan belajar pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu kami bisa belajar pada hari ini. Berkahi dulu kami Pak Dika, tinggikan yang mudah derajatnya. Muliakan beliau dunia akhirat. Jagalah keluarganya dan keluarga kami. Serta maafkanlah pada kami ilmu yang akan disampaikannya pada hari ini. Al-Fatihah. Sikap berdiri. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak. Oke. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan ngasih semangat dulu buat kalian. Seperti biasa, semangat ala 4 gitu ya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apa cita-citamu? Hidup mulia mati masuklah. Are you ready? Yes, saya nanti hadir disiplin yakin. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan buat kita. Hari ini kita akan belajar pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9B. Tapi sebelum itu Bapak ingin mengecek dulu kesiapan kelasnya. Siapa aja hari ini yang tidak hadir dan apakah kelasnya sudah siap untuk bisa kita lakukan pembelajaran di kelas ini ya. Infokusnya sudah bisa nyala? Oke, kita pasang fokus dulu ya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, aku mau mengecek kehadiran dulu di kelas 9 ini. Ya. Yang pertama Alia Nurfadila Mutakin ada? Hadir. Terus kemudian Dafa Muhammad Akbar ada? Oke, Darren, Bilal, terus Kenza ada? Hadir. Bilal Bagas, terus Gara, Ian, Firlita, Salma, Siti Nurhaini Jamila, Dini Nur Afianti, Raffi Bunda Nafis. Ya, hadir semua berarti ya? Hadir. Alhamdulillah. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah materi tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Gitu ya, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum nanti Bapak akan menjelaskan ke sana, Bapak ada pertanyaan terlebih dahulu. Nah, kira-kira ada yang tahu ini HP apa? Iya. Ya, ada yang pernah punya mungkin ya, tapi bukan kalian, tapi kakak-kakak kalian atau orang tua kalian gitu ya. Nah, kalian pasti punya handphone kan? Ya. Ya dulu kalau misalnya kita beli HP, itu isinya apa saja? Di dalam handphone tersebut kan? Ada casannya, terus ada kartu garansinya, ada earphone-nya, ada casingnya gitu ya. Selain ada handphone tersebut. Tapi yang paling penting ada buku petunjuk. Pertanyaannya, kalau ada buku petunjuknya, kalian pernah baca nggak itu buku petunjuk? Kenapa bisa begitu? Udah tahu gitu ya. Nah, itu sebagai gambaran bahwasanya HP saja itu tidak dibiarkan begitu saja, dia pasti ada buku petunjuk. Apalagi kita sebagai manusia, ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita, Allah tuh nggak serta-merta membiarkan manusia itu hidup sendirian tanpa petunjuk. Maka Allah kasih dia yang namanya buku petunjuk. Apa petunjuknya? Yaitu Al-Quran. Oke, jadi hari ini kita akan belajar Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ya. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, kalau kemarin kita sudah belajar tentang membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, An-Nahl ayat 64. Kemudian kita juga sudah menghafalkan surat An-Nisa 59, An-Nahl 64, dan sekarang yang akan kita pelajari adalah melalui pembelajaran inquiry ini kita dapat menjelaskan hubungan kandungan surat An-Nisa 59 dan An-Nahl 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam membaca Al-Quran. Nanti kita akan belajar bagaimana, kenapa
sih gitu ya hari ini orang-orang semakin jauh dari Al-Quran, dan bagaimana kira-kira solusinya dari kita biar teman-teman kita atau generasi muda kita hari ini semakin dekat dengan Al-Quran dan tidak terlalu jauh gitu ya jaraknya dengan Al-Quran begitu ya. Nanti kita akan pelajari setelah ini. Oke, kita lanjutkan materi yang tadi kita sampaikan. Jadi Quran itu sebagai pedoman hidup. Pertanyaannya, kalian tahu nggak apa itu Al-Quran? Apa? Terus apa lagi? Pedoman hidup atau petunjuk, pembeda antara yang hak dan yang ya. Oke, Bapak akan jelaskan definisi Al-Quran. Ini penting sekali karena nanti ketika kita memahami itu kita jadi paham, oh ternyata Al-Quran itu seperti itu ya. Nah, definisi Al-Quran ini Bapak ambil dari berbagai sumber gitu ya, dari berbagai ulama. Jadi Bapak kumpulkan dalam satu definisi ini. Jadi Quran itu ada dua pembahasannya, yaitu secara bahasa, kemudian yang kedua secara istilah atau terminologi gitu ya. Secara bahasa, Quran itu artinya Qur'an atau artinya baca. Sebenarnya ada lagi pendapat yang lain mengatakan bahwasanya Quran itu berasal dari bahasa Arab, ada Qur'an, ada yaqra'u, ada Qur'anan yang artinya yang dibaca atau baca. Kalau kita misalnya lihat, tidak ada kitab suci manapun yang dibaca oleh orang setiap hari, kemudian dihafalkan dari anak-anak sampai orang dewasa, terus kemudian diperlombakan gitu ya. Tidak ada kitab suci manapun yang sama dengan Al-Quran yang boleh jadi orang itu hafal 30 juz, bahkan termasuk arti-artinya gitu ya. Makanya Al-Quran itu luar biasa. Nah, secara istilah Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu artinya ucapan Allah ya. Ucapan Allah yang mengandung mukjizat. Mukjizat itu artinya sesuatu yang luar biasa yang digunakan untuk melemahkan lawan. Jadi ajaza itu, mukjizat itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu ajaza, yaitu melemahkan artinya, dia melemahkan. Kemudian diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian melalui perantaraan malaikat Jibril ditulis di dalam mushaf gitu ya, jadi di dalam kitab atau mushaf buku. Kemudian diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir tahu nggak artinya? Mutawatir itu artinya selain bersambung, dia diketahui turunnya oleh seluruh manusia pada saat itu, sehingga ketika ayat Al-Quran itu turun, nggak mungkin orang lain bisa berbohong. Misal turun alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tentang peristiwa gajah gitu ya. Itu orang semuanya tahu peristiwa itu dan nggak mungkin berbohong gitu ya. Makanya mutawatir, bersambung dan diketahui oleh semua. Membacanya adalah ibadah. Kita baca satu ayat atau satu huruf itu dapat 1 atau 10 kebaikan. Kemudian dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu adalah pendapat dari para ulama yang Bapak gabung dalam satu bahasan pada pagi hari ini tentang definisi Al-Quran. Sudah paham semuanya berarti ya? Baik anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang definisi Al-Quran. Oke, nanti kita akan membahas tentang kenapa hari ini masyarakat atau generasi muda jauh dari Al-Quran dan bagaimana solusinya gitu ya. Tapi sebelum itu ada video atau tayangan yang bisa kita saksikan agar kita bisa termotivasi agar terus bisa belajar membaca atau menghafalkan Al-Quran. Ya, silakan disaksikan terlebih dahulu. جدا ومتعبة، ولكن أتينا إلى مكان يستحق هذا التعب وهذا العناء. نحن الآن في المحافظة الشرقية في جزيرة السعادة. كيف حالك يا شيخ معاذ؟ كيف حالك يا حبيبنا؟ طيب إن شاء الله. أنتم في جزيرة السعادة وأنا الآن أشعر بسعادة كبيرة أني أجلس معك. طيب شيخ معاذ، يعني أبي أعرف قصتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأت وعمرك 6 سنوات. كيف كانت هذه البداية؟ بدأت هذه البداية وكانت يعني رحلة شاقة
سيكون القرآن له شفيعا. هل صحيح شيخ معاذ كنت إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة جزء مثلا وأخطأت خطأ أو هذا السفر على فكرة ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ يذهب مع وليس الشيخ من جانب بيته ولا شيخ يأتيه هو يسافر يعني سفرا طويلا حتى أنا كنت أؤكد من الشيخ نصف القرآن الأول كم 3 أيام بالأسبوع. سنة 3 أيام فقط. كنت أتحايل عليه. كان أول يوما فقط. تحايلت عليه محاولة شديدة يدعو إليه 6 أيام وكان يمكنني على المعاني شديدة. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط. هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة. والله كان يفهم. الله. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا. ولكني سمعت أنك تريد. الحمد لله رب العالمين. هو شيء للأسف. الحمد لله وعلى هذه النعم. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع علي بصري. لا تريد أن يرجع. لماذا؟ لعل يقول يخرج في الحدث عني بعض الأيام. وأقف بين يديه وأعرف المتوجه يسألني ماذا فعلت في القرآن؟ فعسى أن يخفف عنك وما يدخل من يشاء في رحمته. ولكن الله عز وجل وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى المكان أبي وحدي فقط ليس لي أحد لكن أنا من يخاف تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين والمبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة ابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله لا أغلق الله بابا لعبدي بإذن إلا فتحه. لو أنت ما تسأل بين أصدقائك ولا أنت فقدت الوسط. لا في كل هنا يعني الله يشعر بنفس. في الصغر كنت أفضل لن أكثر عليه. نعم. كنت أفضل أحيانا لكن لا الحمد لله لا أقدر. هذا قضاء الله وقدره. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة. نسأل الله أن يكون من ورثة جنة الفردوس. اللهم آمين. مرت همومي وانشرح قلب هموم. Gimana melihat videonya, cukup menggugah hati kita? Luar biasa ya, ada anak yang buta, kemudian dia belajar dengan begitu keras gitu ya untuk menghafalkan Al-Quran. Dan hujahnya yang paling kita alasannya yang paling kita menjadi pemicu gitu ya, bahwasanya dia nggak mau dikembalikan lagi penglihatannya biar nanti menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya dia menghafal Quran gitu ya, tapi dalam kondisi seperti ini. Luar biasa gitu ya. Oke, ada tugas buat kalian yang akan kalian kerjakan, yaitu yang pertama kalian nanti mengerjakan di aplikasi Padlet gitu ya. Apa saja LKPD-nya atau tugasnya? Yang pertama, mengapa hari ini orang atau generasi kita semakin jauh dari Al-Quran? Kemudian yang kedua, bagaimana solusinya biar mereka itu kembali lagi kepada atau solusinya biar mereka tuh balik lagi gitu ya, ingin belajar Al-Quran gitu ya. Jadi nanti kalian buka aplikasi Padlet PAI, di sini ada linknya, atau bisa di scan di barcode ini gitu ya. Scan di barcode ini, nanti langsung masuk ke aplikasi. Di sana sudah ada pertanyaannya, nanti kalian jawab langsung di sana, kita bacakan nanti hasilnya ya. Sekali lagi, kalian nanti masuk ke Padlet atau di link ini s.id_Padlet PAI, atau bisa langsung scan di sini dari kamera kalian gitu ya, kamera kalian.
langsung masuk ke web yang ada di situ. Ya silakan bagi yang belum jelas, ini ada barcode-nya untuk di scan gitu ya. Bisa masuk nggak? Kira-kira. Kurang jelas. Bentar. Sudah. Bisa. Nah, kalau enggak. Dengar ibu. Dua. Nah, Bisa? enggak. Nggak bisa, Pak. Atau ini dulu deh. Tapi kayak gini kok. Sudah bisa masuk semua? Sudah. Gambarnya seperti ini. Kalian silakan isi di situ. Nanti di sini langsung ada hasil dari yang kalian kerjakan. Kita nanti akan bacakan satu-satu ya. Silakan dikasih nama, kemudian jawabannya ditulis, boleh searching di Google ya buat jawabannya. Teman-teman, jalan. Terus saya di sini nggak langsung ngomong gitu. Ya. Ayo, yang lain silahkan dikerjakan. Ini baru 2 orang. Ada Siti Nur Aini, ada Gara. Ya, yang lain silahkan dikirimkan kalau sudah selesai. Nanti kita akan bacakan satu-satu jawabannya ya. Guys. Kenapa warnanya putih? Ini apa sih? Baik, sudah mengirimkan semua tugasnya? Sudah, Pak. Ya, ini banyak ya jawaban-jawabannya. Kita akan bacakan satu-satu pertanyaan dan jawaban dari kalian gitu ya. Mengapa hari ini banyak generasi muda atau remaja yang jauh dari Al-Quran dan bagaimana solusinya? Ya. Oke, yang pertama kita baca dari Siti Nur Aini. Oke, ini hasil dari yang tadi kalian kerjakan ya. Yang pertama, Siti Nur Aini bilang, salah satu hal yang dapat menjauhkan kita dari Al-Quran adalah ketidaktahuan dan minimnya membaca Al-Quran. Solusinya adalah memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran, memahami keagungan dan kemujizatan Al-Quran, memperbanyak membaca sejarah para sahabat, ulama salaf dan ahlul Quran. Tepuk tangan buat Siti Nur Aini. Ya, kata Gara, umumnya disebabkan karena orang mulai merasa tidak membutuhkan petunjuk agama, kemudian waktu juga dihabiskan justru pada hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini solusinya para remaja diajak dengan cara dan contoh yang baik sehingga mereka dapat tertarik dan pikiran untuk kembali dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran dapat dimaknai sering membacanya, mempelajari cara bacanya, memahami artinya dan mengamalkan kandungannya. Ya, luar biasa pendapat dari kita. Tepuk tangan, Bang. Ya, ada Kenza Maulid Pratama ya. Yang menyebabkan manusia jauh dari Al-Quran adalah mereka malas untuk membaca dan menghafalkannya. Kemudian mereka juga terkalahkan dengan game yang ada di handphone ya. Solusinya, satu, banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca tentang keagungan dan kemujizatan Al-Quran. Dan yang ketiga, hindari hal-hal yang tidak baik ya, perbuatan yang tidak baik. Ya, tepuk tangan buatnya. Oke, berikutnya ada Salma Ismah. Mana Salma Ismah kan? Oke, kata Salma, banyak karena pengaruh gadget dan pergaulan. Yang kedua, caranya adalah membatasi pergaulan pada hal-hal yang saya anggap bisa menjerumuskan diri pada jurang dosa. Ya, Masya Allah. 9B PSPS. Ya, apa tuh PSPS? Nah, mengapa orang susah atau jauh dari Al-Quran? Pertama, karena pada zaman sekarang ketertarikan dengan Al-Quran semakin berkurang. Mereka lebih tertarik bahkan tertarik dengan film, novel, musik, dan gemerlap dunia. Wah, siapa ini? Solusinya, menambah jam pelajaran agama di sekolah, menambah fasilitas pendidikan Al-Quran, melakukan edukasi tentang pentingnya pelajari Al-Quran. Yang terakhir, menjadikan membaca Al-Quran sebagai syarat diterimanya di lembaga pemerintah seperti penerimaan kerja dan sekolah. Ya, satu dari pergaulan yang kurang baik. Yang kedua, memilih pergaulan yang baik. Ya. Berikutnya ada Alia Nurfadila Mutakin. Mana Alia teh? Ya. Kata Alia,
karena pengaruh gadget dan pergaulan yang bebas. Solusinya menjauhi pergaulan yang toksik dan mencari pertemanan yang membawa kita ke jalan yang benar. Nah, berikutnya ada Dafa Muhammad Attar. Ya, mana Dafa? Nah, kata Dafa, kenapa hal ini jauh dari Al-Quran? Karena zaman sekarang orang-orang sibuk dengan urusan dunia sehingga meninggalkan Al-Quran. Solusinya adalah berteman dengan orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Oke, Pak. Diam dulu aja. Oke, berikutnya ada Rivalino Bagas Jailani. Kata Bagas, karena zaman sekarang sudah tidak peduli dengan Alkitabnya sendiri, yaitu Al-Quran bagi umat Islam, dan pengaruh dengan teknologi yang sudah canggih. Tapi mereka menyia-nyiakan teknologinya, tidak dipakai untuk searching Al-Quran atau pengaruh lingkungan dari luar. Kemudian solusinya mengajak teman-teman satu demi satu untuk bisa membaca Quran bareng-bareng, dan harus ada inisiatif untuk mengajak teman-teman lain. Kata Belita, kenapa jauh dari Al-Quran? Karena kurang kepedulian terhadap pentingnya Al-Quran, karena pengaruhnya gadget yang membuat para remaja kecanduan terhadapnya. Kemudian solusinya menanamkan rasa kepedulian terhadap pentingnya Al-Quran kepada para remaja. Ya, bagus. Selanjutnya ada Dini Nur. Yang satu, keimanan kita yang semakin terkikis oleh kesenangan dunia. Solusinya belajar tafsir, belajar bahasa Arab, tahsin, kemudian kandungan Al-Quran. Bagus. Ya, terakhir ada Darren Raihan. Kata Darren, karena orang-orang saat ini sibuk dengan dunia sehingga mereka tidak sempat membaca Al-Quran. Solusinya berteman dengan orang yang suka membaca Al-Quran. Ya. Baik, itu adalah pendapat-pendapat kalian. Kenapa orang jauh dari Al-Quran dan bagaimana solusinya? Jadi betul ya, jawabannya itu semuanya betul. Banyak orang yang hari ini jauh dari Al-Quran disebabkan satu, mungkin karena pergaulan, kemudian karena lingkungan, terus kemudian dari pengaruh gadget yang biasa kita menggunakan gitu ya, sehingga kita lupa bahwasanya tujuan kita itu adalah ibadah, dan salah satu ibadah kita kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Ya, solusinya tadi betul juga, harus banyak berkumpul sama teman-teman yang suka baca Al-Quran gitu ya, mempelajari, kemudian membaca bersama-sama dan yang lain gitu ya. Jadi itu adalah solusi bagaimana agar kita semakin dekat dengan Al-Quran. Kalian harus paham bahwa di dalam Al-Quran ada ancaman. Kalau kita semakin jauh dari Al-Quran, ancamannya Allah. Apa-apa ancamannya banyak sekali di dalam Al-Quran. Gitu ya. Itu saja untuk materi hari ini. Tapi nanti terakhir kita ada evaluasi. Bapak ingin tahu mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Ya. Oke, anak-anak, sebagai pembelajaran terakhir, kita akan evaluasi dulu terkait dengan pemahaman yang sudah kalian pahami dari materi yang Bapak sampaikan barusan. Jadi silakan masuk ke aplikasi Kahoot, gitu ya. Ini ada kode PIN-nya. Nanti kalian masuk, isi nama kalian, kita akan quiz 5 soal saja. Ya, silakan. Oke, sudah masuk semuanya? Sudah. Oke, kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, soal yang pertama. Bentar, Pak. Baik, soal berikutnya. Siapa yang memimpin? Soal berikutnya. Ini barusan dibahas ya, harusnya apa?
Israel. Tim Palestina. Astagfirullah. Saja masuk. Ini udah dibahas nggak usah? Pasti salah. Pasti salah. Salah ya, Bang. Soal yang terakhir, benar atau salah? Ini tadi sudah dibahas ya, harusnya bisa. Ini jawabannya D ini. D ini jawabannya. Dari Kostas PAI yang sudah ya, untuk jawabannya Raffi. Bukan ini bukan. Nah, tangan buat dia ya. Jadi ini adalah materi tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kalian sudah post test, nanti kita akan refleksi terlebih. Baik anak-anak, gimana seru pembelajaran hari ini? Kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajarannya bermanfaat atau tidak? Bapak ingin satu orang yang mau memberikan refleksinya, silakan. Ada yang mau? Saya. Oke, silakan Kenza. Udah nih, Pak. Ya, dari. Pembelajaran hari ini alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadikan untuk kita introspeksi diri untuk lebih baik lagi untuk membaca Al-Quran. Dan sudah, Pak. Ya, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ada yang call perempuan, ada yang call? Ya, cukuplah satu orang saja untuk refleksinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat gitu ya. Intinya Quran dan Sunnah itu harus kita jadikan pedoman hidup. Karena kata Nabi, aku tinggalkan dua yang kita tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kalau seseorang berpegang pada satu Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pegang itu dua, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah sampai nanti hari kiamat dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yuk sama-sama kita akhiri pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillah.